Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, tolong dikasih tahu seberapa bagus suara receiving di tempat Anda. Apakah suara saya cukup jelas atau nggak jelas? Tolong dikabari ya teman-teman. Dan sebutkan juga lokasi Anda di mana. Oke, saya harus baca dari laptop karena kalau dari HP ini mata saya nggak cukup awas. Iya, dari Cikarang, Kota Industri hadir. Wah, mantap. Rajana Official. Kemudian Hayin Sahi. Waalaikumsalam. Kemudian ada siapa nih? David Rich. David join. Asam Isudin, Eva Marlianti, Koko Beta, Aceh hadir, mantap. Ahmad Mutakain, kemudian Yunia Sia Zuardi, Yunias Lazuardi, maaf. Adidas Saputra, dan satu other yang lain. Ya, silakan. Satria Wira, clear Pak B suaranya. Oke, terima kasih. Bagus Pak B, udah clear semuanya. Mantap. Mbak Asih Tia, udah ikut workshopnya, masih ikut live-nya juga. Oke, Frandes Haritonang, kemudian Haidar Yusuf Hadi, dari Bintaro, Pak D. Oke, Kalistia Rizky P. Malang, Kota Apel hadir. Ya. Ini nggak seperti biasanya ya, saya ngebahas pajak. Bukan ngebahas marketing atau branding, karena nggak kalah penting. Ya, pajak nggak kalah penting. David Galih. Assalamualaikum, selamat malam Pak B, salam dari Kota Malang. Banyak yang Malang ya? Oke, Abdullah Al-Ghani, Kalsel, wah mantap. Pak B, live-nya habis Isya aja Pak, ya nggak apa-apa. Kalau Anda mau Isya dulu boleh, nggak apa-apa. Saya tarik ke belakang. Oke, Miminnya Laundry, Surabaya. Oke, Assalamualaikum. Isya dulu sebentar. Monggo, silakan. Nggak masalah. Ya, nanti gabung belakangan juga nggak apa-apa. Saya ngundang Mas Rizky-nya juga agak-agak lambat dikit, ya. Oke, ini yang check-in sudah 70-an, mantap. Ya. Oke, nanti pelan-pelan akan mencapai 200 ya. Karena Indonesia bagian timur belum masuk nih. Kemudian Indonesia bagian tengah juga baru 1-2 yang masuk. Toto Broni, halo Pak Abi, sehat terus. Amin ya Rob, terima kasih sudah didoakan. Happy Meal Empasi. Halo, apa kabar nih? Suara kurang keras Pak D, mungkin masalahnya di telinga Anda ya. Karena saya udah teriak-teriak nih. Kalau mau lebih kencang lagi di kamar sebelah ada bayi. Nanti diomelin saya. Aditya Irawan, Pekanbaru memantau. Baik, nah, tidak seperti biasanya, Pak B bahas marketing, ya, kemudian selling, kemudian branding. Hari ini saya akan ngebahas tentang pajak. Ya. Ini juga hasil dari workshop saya kemarin 2 hari, tanggal 27-28, yang membahas branding, marketing, selling juga. Tapi ujung-ujungnya yang kita bahas adalah hasil akhir dari bisnis itu apa. Ya. Karena hasil akhir dari bisnis itu kan pastinya ya
profit ya. Profit yang kemudian menjadi, ini kita, bentar nih, saya nyalain lampu dulu Pak, kurang terang. Iya, lebih terang ya. Oke. Suaranya kurang keras Pak Bi, mungkin mic-nya kurang dekat. Ini udah di samping mulut. Masa harus ditelan? Ya, mungkin telinga saya yang salah. Oke. Baik. Jadi seperti kita ketahui sama bahwa apa itu besar atau kecil, baik itu usaha korporat maupun UKM, itu pasti ada ujungnya, ya. Dan ujungnya itu adalah end game-nya itu adalah profit. Nah, kita mesti ketahui bahwa profit itu datangnya dari sales, ya, dari omset, kemudian dipotong dengan overhead, kemudian dipotong lagi dengan macam-macam, akhirnya sampailah kepada profit before tax. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian dipotong oleh tax, apa itu PPh dan segala macam, nanti kita bahas sama Mas Rizky, ahlinya ya. Ini ada yang bilang kalau dapat surat cinta dari kantor pajak, kenapa deg-degan ya Pak Bi ya? Oh, itu normal itu, Anda termasuk orang normal. Saya pun yang sudah dibantu oleh konsultan pajak dan sudah dibuatin tax planning, masih deg-degan juga kalau dapat surat yang amplop coklat itu. Baik. Nah, ini saya tunggu Mas Rizky, mudah-mudahan sudah masuk. Tadi dia bilang mau masuk jam Enrico Wijaya, mic-nya kurang dekat. Ya udah saya giniin deh. Nah, sekarang udah jelas belum? Ini cuman Enrico loh yang bisa nyuruh saya begini. Yang lainnya mana berani. Kualat nanti. Oke. Oke, kelihatannya Mas Rizky-nya belum muncul ya. Wah, ada Mas Hadi Kuncoro, ada Mbak Handini. Wah, ini senior-senior kabeh ini. Mas Hadi Kuncoro ini ahlinya marketplace ya. Jadi nanti hari tanggal 1 ya kalau salah. Itu akan ada Zoom meeting apa gila, saya kurang tahu. Akan membahas tentang kenapa semua sekarang pada bersatu gitu, kolaborasi, gabung-gabung gitu, ya. Iya nih, Mas Rizky belum masuk, saya coba undang ya. Oke, saya coba undang, invite to join Rizky Cahyananda. Mudah-mudahan Mas Rizky sudah siap untuk memberi pelajaran kita bagaimana kita harus bersikap di dalam kehidupan sekarang ini, di mana kita tidak bisa lagi ngeles di era digital ini. Oke, katanya sudah request dari 1907, tapi namanya belum muncul beliaunya. Sebentar ya teman-teman ya. Karena kalau request itu harus dilihatnya di HP. Oke. Ya, modeling nggak request sih sekarang. Harus diundang ya. Harus di-invite. Jadi, ya mudah-mudahan nggak ada masalah dengan koneksi, sehingga kita bisa langsung ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bi. Mas Rizky, sorry ini. Mungkin koneksi saya pasang di belakang saya sekarang.
Oh iya, udah naik ke Modemnya atas tak ya Pak Bi. taruh di belakang ini. Oh iya. Nggak ada alasan buat nge-lag. Saya udah pakai 50 Mbps loh, Mas. Oh iya, siap. Ini sekarang IndiHome itu bukan, kalau dulu tuh 1:5 ya. Jadi kalau ada langganan 50 Mbps, maka sebetulnya uploadnya cuma 10 Mbps. Hmm. Kemudian downloadnya 50 Mbps. Tapi sekarang saya lihat, saya kontrol di speed, itu IndiHome menaikkan rupanya. Jadi saya langganan 50 Mbps, uploadnya sekarang 17-20, Mas. Jadi 1:3. Saya Jadi tunggu lebih satu cepat Pak banding Bi ya. satu nih, udah lebih cepat. Jadi mengurangi lag nih, jadi bisa kurang lagnya. Gitu. Apa kabar, Mas Rizky? Alhamdulillah baik Pak Bi. Pak Bi apa kabar nih? Ya, ginilah orang tua mau apa lagi ya. Mau pakai mobil sport macam mana, udah pernah punya, dan nggak boleh keluar juga ngapain ya. Jadi ya udahlah, di rumah aja. Oke, Mas Rizky. Baik. Sebelum kita mulai, silakan memperkenalkan diri, karena banyak follower saya yang mungkin belum kenal anak muda yang namanya Rizky Cahayanda ini. Kok tiba-tiba ngomong pajak itu, ceritanya gimana? Monggo silakan memperkenalkan diri. Ya, siap. Terima kasih Pak Bi atas waktu dan kesempatannya. Sama teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rizky. Profesi saya sebenarnya sama mungkin ya sama teman-teman di sini, pengusaha. Pengusaha, saya sudah berusaha kurang lebih berbisnis tuh 20 tahun. Lebih kurang 20 tahun, tapi seiring berjalannya bisnis akhirnya terjebak juga dengan yang namanya pajak. Nah, setelah terjebak dalam namanya pajak, karena saya biasa pembelajar juga, akhirnya saya belajar pajak waktu itu tahun 2008, pertama kali nyemplung 2008-2009. Setelah belajar pajak, kesini jadi ngerjain sendiri. Nah, ngerjain sendiri, singkat cerita, nyobalah ikut kantor konsultan, gabung sama teman-teman gitu. Ternyata bisnisnya nggak menarik Pak Bi, bisnisnya. Nggak sama kayak jualan buku, jualan baju gitu ya. Nah, pas dijual kenapa nggak ada yang beli nih? Kira-kira gitu bisnisnya. Akhirnya saya concern belajar pajak. Sekarang sudah kurang lebih saya mendalami dunia perpajakan selama 11 tahun. Mungkin teman-teman yang pengen dapat informasi tentang pajak bisa follow saya CEO di Business Best Friend ya, di Business Best Friend itu menginformasikan tentang perpajakan. Nah, perpajakan itu memang sifatnya agak dinamis, berubah-ubah terus, gimana kebutuhan negara, gimana situasi politik, gimana ekonomi dunia, jadi berjalan terus gitu. Nah, hari ini profesi saya sebagai pedagang, pedagang, pengusaha, dan konsultan pajak. Insya Allah saya konsultan pajak yang terdaftar ya, terregister. Jadi yang saya sampaikan mungkin bisa dibilang dari sisi pandang pengusaha yang paham pajak, bukan dari kantor pajak. Kadang-kadang kalau ketemu saya, orang anggapnya ini saya pegawai pajak. Gitu. Gitu Pak Wi, sekilas tentang saya. Oke, tapi ada yang kurang nih. Tadi ada yang bilang nih, wah ini mah pemain basket andalan saya ini Pak B. Katanya. Jadi Wah. hubungannya basket sama pajak apa ini? Nah, nanti kita tanya nih sama Mas Bimo. Ini jagoan saya juga Pak Bi. Oh gitu Saya ya? banyak belajar juga sama Mas Bimo. Mas Bimo ini kan lawyer Pak Bi ya, yang di Ya, Smart Legal gitu. ya Bimo ini Ya, lawyer untuk teman-teman UKM lah, kira-kira gitu ya, iya, memberikan iya. panduan bagaimana payung hukum yang harus diambil ketika ada suatu kejadian. Ya. Itu penting ya teman-teman. Jadi karena begini, kita harus tahu bahwa dalam berbisnis itu kita nggak jalan sendirian. Kita ini jalan beramai-ramai dengan pengusaha lain,
beramai-ramai juga dengan pesaing ya. Nah, tapi di luar dari segalanya itu, kita ini ada di sebuah alam yang namanya macro environment. Jadi environment itu artinya lingkungan ya. Nah, lingkungan itu ada makro, ada mikro. Kalau mikro environment itu lingkungan perusahaan lah bisa kita kendalikan ya. Bisa juga termasuk karyawan, kemudian keluarga karyawan, staff, dan segala macam. Tapi yang namanya macro environment itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, ada 4 sektor yang perlu kita perhatikan dari dalam macro environment itu. Apakah mereka itu mempengaruhi bisnis kita apa enggak? Karena macro environment sifatnya adalah ancaman dan peluang. Jadi apa ada ancaman dari segi teknologi? Ya, kita tahun 90 sudah mengalami digital disruption. Sampai sekarang masih berlangsung ya, dan puncaknya di 2020 ini. Nah, ini adalah disrupsi atau revolusi industri 4.0 lah, katakanlah gitu. Nah, kemudian tahun 90 ada yang namanya, bukan 90, tahun 2010 ada yang namanya millennial disruption. Karena yang tadinya masih kuliah, udah pada punya kerjaan nih. Udah. Tapi dia masih membawa sifat milenialnya. Ya, yang tidak mau terikat sama formal, kemudian anti status quo, dan segala macam. Nah, ini memberikan disrupsi juga. Karena sifatnya dari kultur yang makro, yang uncontrollable variable, maka kita mau tidak harus menyelesaikan. Kemudian yang berikutnya adalah yang sekarang terjadi, yaitu pandemic disruption, bahwa kita sekarang ada di disrupsi yang ketiga, yaitu disrupsi pandemi. Nah, bagaimana kita menyesuaikan bisnis kita, jangan jalan aja, sepihak aja. Kita juga mesti memperhatikan bahwa ada kekuatan-kekuatan di luar sana yang mengatur kita dan kita nggak bisa menolak. Salah satu di antaranya adalah pemerintah, ya, karena public policy. Public policy nggak cuma pemerintah ya, ada juga misalnya halal haram itu juga public policy, tapi bukan dari pemerintah, itu dari komunitas yang sangat besar, yaitu komunitas Islam. Nah, jadi kita mau tidak mau harus menyesuaikan ini semua ya teman-teman ya. Nah, dalam kaitan public policy yang dilakukan oleh pemerintah, di dalam rangka menangani COVID ini, maka terjadilah pembatasan-pembatasan supaya tidak penularannya menyebar. Nah, adalah PPKB, ada PPKM, wah saya udah nggak, PKBB, singkatannya udah lupa, saking banyaknya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa kita nggak perlu ngomelin itu, karena pemerintah juga bekerja untuk rakyat. Nah, termasuk dalam pekerjaan itu kan pasti membutuhkan ini ya, membutuhkan dana. Nah, penghasilan yang paling besar dari pemerintah itu datangnya dari pajak. Ya, itu instrumen pemerintah untuk mendapatkan pembiayaan adalah dari pajak. Sehingga mau tidak mau, siapa yang akan dimintai untuk membayar pajak? Ya kita-kita ini, para pengusaha. Nah, oleh karena itu, kita harus pandai-pandai menyikapi ini. Jangan sampai kita sudah kerja keras, kemudian kita sudah babak belur ngadepin segala macam peraturan, begitu dapat duit, habis kita. Karena ketidakpahaman kita, akhirnya kita harus membayar pajak. Nah, ini yang ingin kita bahas malam ini, agar supaya teman-teman itu bekerja dan menghasilkan seperti yang diharapkan ya. Nah, ini saya akan tanya jawab aja ya Mas Riki ya. Ini pertanyaan pertama nih, seberapa besar sih big data pajak itu, Mas? Dan seberapa detailnya dia bisa mencari dan menjaring data dari kita-kita ini, dari para wajib pajak. Ya. Silakan, Mas. Siap, Pak Bi. Nah, ini sekarang Pak Bi yang lagi seru banget ini terkait dengan big data pajak memang. Nah, banyak teman-teman kita di luar sana itu nganggap seperti dulu polanya. Tapi pola sekarang itu udah jauh berbeda, karena sistem perpajakan itu mungkin dari zamannya Pak Bi mungkin masih ngetik ya Pak Bi ya,
nulis tangan di Hmm. SSP. Nah, setelah nulis tangan pakai mesin tik ya, pakai mesin tik, terus pakai Excel. Setelah pakai Excel berubah sekarang versinya lewat web. Nah, Big Data Pajak ini sekarang itu kantor pajak karena DJP itu jadi anak emas, Kak Bi. Kan pendapatan negara itu hampir 70% itu dapatnya dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi pajak dan cukai lah, kira-kira gitu. Jadi Hmm. saat ini untuk mendapatkan yang lebih besar lagi, ya, pemerintah itu memang menginfokan lah gitu ya, membuat aturan, membuat semuanya untuk mempermudah kantor pajak ini nerima data. Tapi di periode-periode sebelumnya itu nggak semudah sekarang. Sekarang ini kantor pajak nggak minta, nah pihak-pihak tertentu tuh wajib menyetorkan data-datanya. Kira-kira gitu. Siapa aja nih yang wajib? Pertama, itu Badan Pertanahan Nasional, Pak Bi. Jadi kalau Hmm. ada teman-teman di sini beli ya yang berhubungan dengan BPN ya misalkan tanah gitu ya, itu harus nyuplai data ke kantor pajak. Seperti tadi di captionnya Pak Bi, saya baca kan NPWP dan NIK ya. Nah, jadi selama kita bertransaksi pakai NPWP dan pakai NIK, kemungkinan besar kantor pajak punya datanya. Nah, yang kedua, data dari notaris. Nah, bertransaksi di notaris, ya sama seperti tadi beli tanah, beli properti. Nah, suka kelewatnya teman-teman pengusaha Pak Bi, saham. Nah, saham kan Hmm. sering nih, kita gabung ya, Ya. join. Bikin bisnis bertiga, berempat. Berapa setoran modal? 100 juta lah seorang. Jangan kecil, biar kerennya 1 miliar. Nah, pas dia info 1 miliar gitu ya. Nah, kantor pajak ini udah nyatat. Rizky, Pak Asep misalkan, Pak Budi gitu kan, naruh 1 miliar. Padahal kenyataannya uangnya nggak Mo- disetor. Ya. Kan gitu. Modal disetor aja. Modal disetor. Nah gitu. Nah Hmm. jadi itu juga diterima datanya sama kantor pajak. Yang ketiga dari bank Pak Bi. Nah yang bank ini sekarang lagi menarik banget. Dulu kita itu takut sama saldo, kira-kira 2-3 tahun yang lalu Pak Bi ya, saldo di atas 1 miliar. Kalau 1 miliar, di atas 1 miliar, kantor pajak itu wajib nyuplai data tersebut ke bank tersebut wajib nyuplai data tersebut ke kantor pajak. Sekarang udah beda Pak Bi. Hmm. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya dapat salah satu teman lah ya datang ke saya bawa surat cinta yang tadi nanya surat cinta ya Pak Bi ya. Surat Hmm. cintanya isinya cuma gini. Saya ini ada 16 rekening di Bank BCA belum dilapor katanya gitu. Nah, surat itu nyampe, kita kan ngeghost juga akhirnya. Hmm. Mana sih 16 rekening? Akhirnya kantor pajak itu mengeluarkan nomor rekening dan jumlah datanya detail per 31 Desember, Pak Bi. Hmm. Nah, jadi nggak bisa ngindar juga kan pasti teman-teman pakai bank. Nah, itu juga ketahuan sekarang. Berikutnya, ini yang sejak pandemi mungkin ya, lagi hype banget 1,5 tahun yang lalu, karena kita mager, ya Pak Bi bilang tadi kan, PSBB, PPKM, udah sampai nggak tahu lagi apa namanya. Nah, akhirnya itu banyak teman-teman kita di lingkungan usaha itu main saham Pak Bi. Hmm. Nah, main saham kan maksudnya beli saham. Tadinya dia berusaha dengan bisnis seperti biasa kita, tapi ini main saham di bursa. Nah, ini pas main saham di bursa, ini kan ada KSEI Pak Bia, Hmm. Custodian Central Effect. Itu juga nyuplai data ke kantor pajak. Karena kita daftarnya kan pakai NPWP, pakai KTP lagi. Gitu. Nah, tapi di luar teman-teman saya selalu bilang gini, ah tenang aja, kan pajaknya udah final, katanya gitu, udah selesai. Nah, kantor pajak itu kan nggak lihat pajaknya selesai aja. Dulu main saham, beli saham, uangnya dari mana? Udah dilaporin pajak belum? Nah, nah itu yang harus hati-hati gitu. Hmm. Nah, ini ada satu cerita lagi Pak Bi di marketplace. Hmm. Nah, marketplace ini kan mungkin udah beberapa tahun yang lalu, tapi ya kurang lebih 9 bulan yang lalu mulai. Semua seller tuh wajib ngasih NPWP untuk transaksi.
Nah, seller-seller ini saat ngasih NPWP, kantor pajak tahu gitu. Masang ads, masang FB ads, masang Shopee ads, Tokopedia ads, apalagi jualannya ketahuan. Ya kan, ketahuan. Ketahuannya itu gimana? Barang, ya baju model A, laku 1.000, kan muncul tuh di Tokopedia. Terjual 90. Nah, kantor pajak juga punya data itu. Nah, data itu semualah yang tergabung di dalam big data pajak. Nah, Hmm. data itu masuk semua. Sekarang mereka punya sistem, Pak Bi, namanya salah satunya ApproWeb. Jadi mendetek data itu semua, nyambung-nyambungin, Pak Bi. Nah, Hmm. di kantor pajak itu ada tim analisnya yang by sistem juga ngeliat. Nah, setelah nyambung-nyambungin ini semua, keluarlah surat cinta biasanya kalau nggak nyambung gitu. Nah, jadi kalau ditanya tadi seberapa detail, seberapa lengkap kantor pajak itu punya data. Ya, seperti judul hari ini Pak Bi, data Anda terjaring pajak. Memang sudah terjaring semua gitu. Sekarang kalau saya bilang nunggu giliran. Kayak mau haji Pak Haji. Pak Bi nunggu giliran sekarang ini. Nah, ini sekarang nunggu giliran. Terus yang kedua, kantor pajak kan SDM-nya juga terbatas ya Pak Bi ya. Ya. SDM-nya juga terbatas. Ya namanya juga kalau kita pakai tanda petik di kantor pajak itu teman-teman ada targetnya, kayak seorang sales atau marketing, pasti mereka nyari yang prioritas dulu gitu. Hmm. Gitu. Yang gede-gede Tapi dulu. yang gede-gede dulu kan gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan setelah yang gede berikutnya, 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 berikutnya gitu. Nah, jadi ya balik ke pertanyaan Pak Bi tadi, seberapa detail, sangat lengkap, semuanya orang pajak sekarang punya. Saat Anda bertransaksi dengan KTP dan NPWP, orang pajak punya datanya. Nah, ada Hmm. satu lagi kisah yang miris saat ini Pak Bi. Hmm. Jadi ada satu teman, ya, satu teman ini nggak punya NPWP Pak Bi, nggak punya NPWP, berbisnis biasa saja, tapi rumahnya besar Pak Bi, rumahnya besar. Hmm. Bayar pajak itu 1 bulan kurang lebih 1,5 sampai 2 juta. Berarti kan rumahnya besar Pak Bi ya, satu Hmm. setengah sampai 2 juta, nggak rumah umum lah. Itu juga disuratin sama kantor pajak Pak Bi. Padahal sudah Jadi bayar. enggak, jadi gini, di kantor pajak menilainya gini Pak Bi, saudara Rizky ada informasi kan tadi saya bilang data dari mana-mana, termasuk dari Hmm. BUMN. PLN Hmm. ngasih data nih, saudara Rizky bayar listrik 1 bulan 1,5 juta, tapi nggak punya NPWP. Nah maksudnya dia Hmm. ngasih tahu, lu bayar listrik 1,5 juta, berapa penghasilan lu? Hmm. Ya, suaranya hilang Mas Rizky. Oh iya, sorry keputus Pak Bi tadi ya. Iya. Jadi kantor pajak itu menyurati ke wajib pajak tadi ada pembayaran listrik sebulan 1,5 juta, tapi saudara nggak punya NPWP. Kan kebayang Pak Bi, berarti Hmm. nggak mungkin kan penghasilan kamu 3 juta kan gitu. Hmm. Nah itu juga udah mulai dihimbau, tapi itu kan bukan prioritas gitu. Nah tapi itu segitu lengkapnya data kantor pajak sekarang. Jadi ya semua sudah terjaring. Ya tinggal nunggu giliran tadi lah Pak Bi. Oke. Nah, Baik Mas, ini ada pertanyaan ya. lagi. Bagaimana saat ini, apakah mungkin pengusaha atau masyarakat sembunyi-sembunyi lagi dari pajak? Kalau menurut saya, ya hari ini tuh udah bukan saatnya lagi sembunyi dari pajak. Karena nggak bisa. Karena kalau sekarang itu setelah KTP, NPWP yang diminta, bukan SIM, bukan KK. Habis KTP, NPWP yang diminta. Kalau kita nggak punya NPWP, kita nggak bisa beli apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain, kira-kira gitu. Jadi ya saat ini udah nggak mungkin menurut saya. Jadi ya memang Hmm. mau nggak mau kita harus bisa dalam tanda kutip memplanningkannya, mempersiapkannya, ya ngaturlah semuanya gitu. Jadi nggak bisa kita cuekin aja gitu. Udah nggak Hmm. ada lobangnya, lobangnya ada. Tapi masuknya harus pinter gitu, masuknya harus pinter. Tapi kalau hilang seperti dulu nggak mungkin, Nggak bisa. nggak bisa. Ya. Ya. Jadi Eh
Ya, ini masalah begini. Tadi siang itu saya ada rapat sama bank ya. Biasalah relaksasi kredit kan, karena kondisinya seperti ini. Lalu kemudian bank sendiri juga melakukan hal tersebut. Artinya mereka bikin skala 1, skala 2, skala 3. Satu itu yang betul-betul terdampak tidak bisa bergerak gitu ya. Nah, itu dikasih relaksasi, kemudian bunganya juga diturunin, kemudian terlambat bayar tidak kena denda, jadi banyak relaksasi. Nah, apakah Ditjen Pajak dalam keadaan seperti sekarang ini masih tetap galak gitu, apa? Atau tambah galak karena butuh dana untuk beli vaksin? Gimana Mas Rizky? Nah, jadi gini Pak Bi, kalau ditanya galak nggak galak, memang hari ini kantor pajak nggak segalak biasanya gitu. Hmm. Jadi kantor pajak ini sekarang gini loh Pak Bi, tadi siang hari ini Pak Evi, saya kan di rumah aja, nggak kemana-mana. Baru hari ini saya keluar Pak Bi karena terpaksa harus ke kantor pajak. Ya, Hmm. tadi saya ngobrol sama satu teman lah di kantor pajak. Jadi dia bilang gini, hari ini kita punya banyak data. Banyak sekali data, kata dia gitu. Tapi, ya, yang kita mau ambil, uangnya nggak ada, katanya gitu. Jadi kayak momennya nggak tepat, kata mereka gitu. Momennya nggak Hmm. tepat. Kita datanya banyak, kita datangin, dia duitnya nggak ada. Nah, Betul. uangnya nggak ada. Nah, diajukanlah ke pemeriksaan. Diajukan ke pemeriksaan, kan mereka punya beban juga, Pak Bi, kalau nggak selesai. Hmm. Iya. Gitu. Nah, kalau nggak selesai kan mereka punya beban juga. Nah, jadi hari ini sama-sama dilema. Pengusaha lagi susah, orang pajak punya banyak data, ibaratnya kita punya banyak barang, pembelinya nggak ada gitu Pak Bi kan. Kira-kira kan gitu. Nah, jadi begitu. Sekarang orang pajak nggak terlalu segalak seperti biasanya gitu ya, kalau saya lihat. Hmm. Tapi periode itu akan datang. Mungkin nggak lama lagi. Kondisi normal mereka pasti datang lagi Ya. gitu. Pas mereka datang, mereka bukan ngomongin hari ini, histori-histori kita yang sebelumnya juga pasti dikutak-kutik gitu. Kira-kira gitu Pak Bi. Tapi ini kok Mas, apa namanya? eh Fiskus pajak lumayan ramah sekarang ya. Artinya Betul. mereka mengambil sikap menjadi teman. Jadi apa malah mereka mengatakan, udah Pak Pi, kalau ada apa-apa dengan pajak kasih tahu kita lah. Nanti kita bantu bagaimana cara mengambil langkah yang seharusnya gitu. Termasuk ketika ada satu CV saya yang belum aktif. Jadi mungkin dapat laporan rekening dari bank gitu ya, bahwa rekening ini tidak aktif selama setahun. Kemudian petugas pajak memperkenalkan diri, saya adalah AR Anda dan saya pengen tahu kegiatan dari CV Anda. Terus kemudian, oh, belum ada kegiatan, gimana ya Mas? Baru mau mulai udah kena COVID. Ya udah Pak, bikin laporan nihil aja gitu. Jadi mereka juga memberikan solusi gitu. Jadi tidak mentang-mentang kita terus langsung diperes gitu, diinjak itu enggak. Jadi teman-teman kalau didatengin sama fiskus pajak atau petugas pajak, nggak apa-apa, ketemuin aja, malah belajar dari mereka. Jadi mereka banyak sekali pengalaman kok. Jadi, nah kalau segen sama mereka, nanya Mas Rizky dulu biar ada bekalnya gitu ya. Nah, gini Mas, seperti saya tadi bilang bahwa bank pun juga memberikan relaksasi. Saya lihat pajak juga memberikan insentif ya. Malah saya dengar insentifnya diperpanjang sampai Desember. Nah ini insentif apa aja nih Mas Rizky? Nah, jadi insentifnya itu memang kantor pajak udah memberikan ke kita, wajib pajak itu Pak Bi, dari April 2020. Udah Oh, diberi ini, dari April. kita Zaman hanya baru tahu April. ya. Nah, peraturannya tuh kalau nggak salah saya sampai berubah 6 kali, Pak Bi. Jadi gini, dari skupnya kecil, ya istilahnya gini, yang diberikan insentif yang terdampak dari 200 jenis usaha, Pak Bi ya, KLU, Hmm. jadi 1.000. Hmm. Nah, terus batasnya yang tadinya cuma 2 bulan berubah menjadi sampai Desember 2020. Hmm. Nah,
Yang tadinya sudah selesai Desember 2020 karena pandemi masih belum berakhir, diperpanjang sampai Juni 2021. Setelah Juni 2021 belum lagi selesai, diperpanjang lagi sekarang melalui PMK 82 sampai Desember 2021. Nah, apa aja yang dikasih? Khusus untuk UMKM, UMKM itu istilahnya yang omsetnya di bawah 4,8 M setahun, itu nggak bayar pajak. Sama sekali. Berarti hampir berapa ya itu dari April? Ya berarti hampir 21 bulan nggak bayar pajak tuh. Tapi harus rapor realisasi. Jadi gini, jadi kasih tahu omset kira-kira nanti ada di sistemnya Pak Bia, kasih tahu lah kira-kira omset saya bulan ini 100 juta. Harusnya bayar pajak 500 ribu. 500 ribunya itu namanya DTP Pak Bia, ditanggung pemerintah. Jadi nggak bayar gitu. Saya pikir ditangguhkan. Oh iya, ditanggung pemerintah. Jadi pemerintah yang bayarin. Yang kedua, itu ada pasal 25. Mungkin ini bukan UMKM Pak Bia. Nah, mungkin perusahaan-perusahaan Pak Bi yang sebelumnya atau yang di atas 4,8 omsetnya, biasanya nyicil pasal 25 itu sejuta dapat diskon 50% sekarang. Jadi cuma bayar setengahnya. Gitu. Terus ada lagi Pak Bi, itu ini PPh pasal 22 impor, itu dapat juga. Terus kalau ada PPN yang lebih bayar, itu bisa diambil pendahuluan di bawah 1 miliar gitu. Dipermudah semua Pak Bi. Nah, jadi pemerintah sekarang, kalau saya bilang gini, kantor pajak ini kan ngasih insentif, terus gitu kan. Nah, teman-teman nih banyak Pak Bi yang manfaatin juga. Nah, kalau saya bilang gini, hati-hati bro, nggak ada makan siang gratis, saya bilang gitu. Waduh, maksudnya gimana nih nggak ada makan siang gratis? Insentif ini sangat baik, sangat bagus buat yang tertib pajak, saya bilang gitu. Kalau yang nggak tertib pajak, hati-hati. Tiba-tiba dia pakai yang gratis. Nanti ditanya, misalnya Pak Bi pakai mulai bulan Juli 2021, pakai gratis, Agustus gratis, terus gratis. Nanti orang pajak kan nyuratin. Tolong Mas yang Januari sampai Juni ya jangan lupa. Nah itu kan harus hati-hati gitu. Jadi kita harus bijak juga dalam memanfaatkan insentif ini. Jadi ini dikasih free sama pemerintah. Yang paling beruntung adalah yang pajaknya tertib. Kalau yang pajaknya nggak tertib, ya mungkin bisa ada resiko juga gitu. Gitu Pak Abi. Ya, saya dengar juga PPN sampai 2M ya, 0% ya. Iya, Pak Bi. Jadi itu luar biasa menurut saya. Karena saya pernah kebebanan PPN lumayan berat itu pada tahun berapa ya, 2010 itu. Ya alhamdulillah udah selesai, apalagi ketemu amnesti pajak ya udah beres gitu. Nah, kemudian gimana menurut Mas Rizky perkembangan pajak kita ke depannya dan pengusaha ini harus bagaimana sih? Menyikapi ini gimana? Karena kita itu gimana ya hidup di Indonesia ya harus bantu lah ya negara gitu. Tapi jangan sampai juga membantu tapi kita sendiri juga akhirnya buntung kan, nggak boleh juga kan. Jadi gimana nih Mas jalan keluar ini? Nah, jadi kalau kita lihat pajak itu kan memang kita nggak bisa hindarin Pak Bi ya. Sama sekali kita nggak bisa hindarin. Karena saat ini yang hidup di Indonesia ini, saya yakin nggak ada satupun yang nggak bayar pajak. Biarpun bayi baru lahir. Karena pas dia mau keluar, ayahnya bayar invoice, nilainya di atas 5 juta, udah tanda tangan pakai materai. Udah 10.000 kan. Gitu. Dulu kan di atas 250.000 udah materai 3.000 kan. Jadi pajak itu sudah terbayar, pasti dia bayar. Cuman sifatnya yang sadar sama yang nggak sadar gitu. Jadi kalau tadi Pak Bi pertanyaan pertamanya, gimana sih perpajakan kita ke depannya? Kalau menurut saya perpajakan kita tuh makin digital Pak Bi ke depannya. Jadi makin digital, semuanya pasti dipermudah sama orang pajak. Nah, dipermudah dalam arti kata, membuatnya digital, ini yang sekarang lagi deket nih mau namanya M-Pajak, Pak Bi. Jadi di handphone semuanya. Ya, berarti kan makin tercatat ya, Pak Bi ya. Semakin Makin dekat. mudah, ya semakin dekat kan.
Semakin dekat, semakin tercatat gitu kan. Eh, Nah, jadi mau nggak mau kita sebagai pengusaha jangan lagi menghindar kalau menurut saya. ya. Ya, jadi menghindar. Jadi kita lakukan yang benar saat ini ya dengan tax planning ke depan ya. Kita Hmm. akan lakukan yang benar. Yang sebelumnya ya mudah-mudahan nggak ketahuan lah, mudah-mudahan. Kira-kira gitu. Nah, tapi kalau ketahuan mudah-mudahan ada tax amnesty gitu. Ya kadang-kadang kita ini karena nggak tahu ya. Jadi saya dulu ada konsultan tahun berapa ya? Tahun 2003, 2004 itu. Itu saya kena kena surat cinta yang paling besar tuh waktu itu. Kemudian saya pakai konsultan pajak. Kebetulan konsultan pajak ini penguji penguji dari semua KKP. Jadi semua yang mau jadi kepala kantor pajak, dia harus diuji sama si bapak ini. Hmm. Jadi uh, apa namanya, ya hubungan baik lah akhirnya dikasih jalan keluar yang cukup meringankan buat pengusaha seperti kita gitu ya. Jadi uh, karena kita nggak bisa menghindar, ya sudahlah hadapi aja gitu ya Mas Riki ya. Hmm. Nah, jadi ya memang kita udah nggak bisa ngindar lagi sekarang. Ya itu saya bilang tadi Pak B, kita nunggu giliran. Mudah-mudahan nggak pernah sampai giliran kita gitu. Gilirannya nggak pernah kelewat terus gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa menghindar Pak B. Ya, Kalau ditanya ada nggak cara nggak menghindar? Bisa menghindar ada. Pertama transaksinya cash, kedua nggak beli apa-apa. uangnya ditimbun. Ditimbun uangnya itu aja. Tapi kan orang biasanya kalau udah punya uang pasti ya lifestyle berubah, mau beli Ya. sesuatu kan gitu. Tapi kalau misalnya uang ditimbun diwariskan, nanti anaknya yang kena bayar pajak. Iya. Oh, diwarisin rumah gitu kan. Iya kan kena PBB juga sama aja. Iya begitu. Jadi ini ada beberapa pertanyaan masuk nih Mas Rizky. Mungkin teman-teman yang mau nanya, feel free ya, silakan ya. Mumpung Mas Rizky buka kantor di IG Live ya. Oke, ini ada tanya dari Mr. Kuswandi. Salam kenal Mas Rizky. Saya mau tanya, gimana caranya memperbaiki pembayaran pajak? Ya, misalnya kita nggak taat bayar pajak, terus mau berubah jadi taat. Apakah bisa berubah di tengah tahun ini begitu saja? Nah, monggo, sarannya gimana? Oke. Jadi gini, pertama, kalau misalkan nanti keluar tax amnesty atau yang mirip-mirip tax amnesty, itu saran saya ikutan, ya. Karena salah satu benefitnya tax amnesty itu pajak yang sekarang existing atau dengan tahun-tahun tertentu itu udah nggak diperiksa lagi sama kantor pajak. Itu satu. Yang kedua, saat kita mau ngerubah laporan pajak itu, nah ini case-nya tergantung nih Pak Bi. Kalau Hmm. kita masih nanya, kalau kita ngerubah di tengah tahun bisa nggak? Benarnya di tengah tahun, ya kan? Karena pajak yang kita anut di Indonesia namanya self assessment, Mas. Hmm. Nah, self assessment itu apa yang Mas Guswan dilaporkan itu dianggap pajak benar. Nah, yang dianggap pajak benar. Sekarang kan yang tahu nggak benernya kan Masnya. Orang pajak kan nggak tahu, kira-kira gitu ya kan? Orang pajaknya nggak Ya. tahu. Nah, jadi kalau Mas sekarang omsetnya satu bulan 100 juta, dulu ngakunya cuma 50 juta, sekarang ngakunya 100 juta, ya orang pajak juga nggak tahu. Bisa aja dia melihat omsetnya lagi naik nih, dulu Hmm. turun, kira-kira gitu. Belum tentu tahu. Tapi kalau ketahuan, ya harus kena resikonya, gitu. Harus kena denda dan lain-lainnya. Menurut saya, pelan-pelan aja dibenerin, mendekati benar, ya, mendekati benar. Resiko yang ada di belakang dihitung. Untuk apa sih dihitung? Dihitung itu membantu kita menjadi tenang. Kenapa? Kalau kita punya nggak benar kira-kira 2 tahun, kita hitung nih, oh kira-kira
Kalau kena sama pajak di kemudian hari harus bayar 20 juta. Uangnya kita simpen aja. Kita tenang, bisnisnya bisa jalan terus gitu. Itu Ya, ya. perlunya dihitung. Gitu gitu, Pak Bi. Ya, ini ada lagi nih dari Mas Toto Broni. Keren Pak Bi, saya konsultan pajak. Mas, siap. Ikut senang Pak B ikut mengedukasi masyarakat. Ya, begini, kalau saya mengedukasi, karena tadi situasinya itu uncontrollable variable, artinya eh, big data pajak itu nggak bisa kita akali, nggak bisa kita hindari, nggak bisa kita kita ngeles itu nggak bisa, karena itu sesuatu yang given. Nah, karena sudah given, maka kita ya kayak orang sakit diabetes gitu ya, itu kan nggak bisa disembuhkan kecuali Anda mengontrol makanan. Jadi hidup berdampingan dengan diabetes lah gitu kasarnya ya. Nah ini sama dengan hidup berdampingan dengan pajak. Itu kalau dilakukan perencanaan yang baik, yang tadi Mas Rizky bolak-balik bilang tax planning, itu sebetulnya baik-baik saja kok ya, rasanya kita tidur nyenyak, makan enak gitu. Tetap bayar pajak tapi sisa banyak. Nah kan itu ya. Iya, iya. Benar, Pak Bi. Gitu Mas Toto ya. Oke, mungkin Mas Rizky mau menyampaikan salam ke Mas Toto nih sama-sama konsultan pajak. Ya. Salam kenal Mas Toto. Mudah-mudahan nanti kita bisa komunikasi ya. Ya, sesama konsultan kan memang sama tugasnya. Mengedukasi masyarakat, membantu wajib pajak juga. Oke, ini ada Wealth Assurance Consultant. Nah, ini sama-sama konsultan, cuman ini konsultan kekayaan. Gitu. Pak Pi, kalau masa pandemi gini, apa cara online cukup mumpuni buat penjualan? Oh, nggak ada hubungannya sama pajak ya. Ya kalau jawabannya, ya memang online itu salah satu jalan keluar karena traffic offline sudah mati. Karena banyak peraturan, akibatnya jualan offline-nya mati, ya jualannya online lah. Ya. Itu sih udah umum lah, semua pada tahu. Ya. Kemudian Mas Bimo tadi yang bilang pemain basket. Izin bertanya Pak Bi, bagaimana aset yang dipindahkan ke kripto? Apakah Dirjen Pajak bisa menteri sampai ke situ Pak? Hendarsyah Febrian, silakan. Nah, jadi ini kripto ini lagi seru memang ini. Tiba-tiba yang nggak tahu belinya dulu cuman $10, jadi ya 1000 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, ini kan jadi lagi hype banget. Hari ini peraturan tentang kripto belum ada, tapi sedang digodok. Gitu, sedang digodok. Kenapa? Saya bilang tadi di awal, pajak itu dinamis, selalu mengikuti. Ya mungkin bahasa lainnya nggak mau rugi juga. Ada peluang di mana, bikin aturannya. Ada peluang di mana, pasti bikin aturannya. Nah, jadi kalau aset tadi dipindahin ke kripto, hari ini nggak kedetek. Hari ini nggak kedetek si kriptonya. Tapi pas kripto itu nanti dicairkan dalam bentuk uang, kedetek lagi. Kan datanya kebaca lagi. Kalau dimasukinnya ke rekening, ada di bank, ketahuan lagi gitu. Jadi itu yang dibilang nggak bisa menghindar. Nah, kalau mau nggak ketahuan, di kripto terus. Tapi kan nggak mungkin. Ya, gitu. Itu kan berupa seperti saham gitu ya kan, harus dijual baru bisa Iya. dinikmati ya. Mm-mm. Oke, ini ada yang bertanya, izin bertanya, perusahaan nggak bayar PPh 21 karyawan. Itu bagaimana ya Pak? Dari Kang Rosi 2021. Hmm. Nah, jadi gini, kan salah satu insentif pajak itu yang saat ini itu kan nggak bayar PPh 21. Istilah di pajak itu bukan nggak bayar, ditanggung pemerintah. Berarti pemerintah yang bayarin, kira-kira gitu, pemerintah yang bayarin. Saya kasih contoh, Akang yang nanya tadi, anggap gajinya 10 juta nih di perusahaan. Gajinya 10 juta di perusahaan. Tadinya take home pay-nya itu 9 juta 500. Karena 500 ribunya bayar pajak.
gitu. Saat pandemi ini, take home pay-nya tetap 10 juta, nggak 9.500.000. Ya, kan saya nggak bayar pajak 500 ribunya. Itu yang namanya ditanggung pemerintah. Pemerintah yang bayarin, kamu bawa pulang aja 10 jutanya, 500 nggak usah bayar ke saya yang bayarin. Kira-kira gitu. Nah, kalau karyawan di masa insentif ini beruntung. Nah, jadi dia tadinya harus bayar pajak karyawannya, sekarang nggak bayar, gitu Pak Bi. Hmm, Nah, gitu ya, kira-kira. ya, ya. Nah, Oke, ini ada pertanyaan dari D. Permana. Pajak UMKM 0,5% self-assessment ada masa waktunya berapa tahun, Mas? oke. Nah, jadi pajak UMKM yang di bawah 4,8 M setahun, tarifnya 0,5% itu, kalau orang pribadi itu boleh makainya 7 tahun. Kalau orang pribadi. Jadi nggak bisa pakai terus-terusan 7 tahun. Nah, aturan ini keluar 2018. Jadi kalau yang waktu makainya 2018 berarti selesainya 2024. Tapi kalau baru bikin NPWP-nya sekarang 2021, selesainya nanti 2028. Kira-kira gitu. Hmm, Tapi kalau CV boleh pakainya 4 tahun. Nah, kalau PT boleh pakainya 3 tahun. Itu batasnya. Gitu Pak Bib. ya, oke, keren, keren, keren. Hmm. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, satu atap kom IO. Pak, ada nggak risiko jika beberapa payment kita sebagai subkon IO dibayar ke rekening pribadi? Nah, Nah, jadi gini, tergantung. Jadi kalau jawab pajak ini banyak tergantungnya, Mbak Mi. Kalau bisnisnya, subkonnya kita tadi sama-sama pakai nama pribadi, berarti nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau menggunakan nama CV atau perusahaan, ini bisa menjadi dispute, bisa menjadi masalah di kemudian hari. Kenapa? Karena ya orang pajak ngelihatnya ini, kan di pajak tuh berdiri sendiri Pak Bia, hmm, berdasarkan subjek. Subjek tuh pelaku. Jadi kalau pelakunya CV, kenapa yang bayar pribadi? Kenapa yang hmm, terima uang pribadi? Jangan-jangan itu dividen terselubung. Kira-kira gitu. hmm, Kan ya, kacamatanya pajak, mohon maaf agak curiga gitu. hmm, Kalau kita di Islam kan harus suuzon, ya kan? Kalau di pajak hmm, itu ya kan kita harus kebalik. husnuzon, husnuzon. Hmm. Kalau mereka tuh suuzon kira-kira gitu. Nah, nah, jadi itu harus hati-hati. Jadi kita saat melakukan sesuatu itu harus sejalan lah kira-kira. Kalau pakai CV, semua CV. Kalau pakai pribadi, semua pribadi gitu. Ya, oke, baik Mas. Adi sukses Oke. sebagai konsultan pajak. Bagaimana menyikapi PPKM, piutang para klien macet? Padahal kewajiban kita sebagai konsultan pajak sudah ditunaikan. Sementara kewajiban klien belum ditunaikan. Nah, gimana nih Mas? Ada pengalaman Nah, nggak nih? Gak usah buka nah, rahasia. jadi gini, memang kita itu di masa pandemi ya, di masa pandemi ini harus agak sedikit menurunkan ego kita, kalau menurut saya gitu. Klien biarpun mereka sudah berkontrak dengan kita setahun atau 2 tahun gitu ya, kita kan bisa lihat usahanya terdampak nggak, kira-kira gitu. Kalau usahanya terdampak dan saat saat sebelum pandemi mereka bayar oke-oke aja, sekarang mereka terhambat gitu, mungkin kita lebih berempati dan bijak lah gitu. Ya udah nggak apa-apa telat dulu gitu. Nah, tapi ya ditagih atau malah kalau bisa kita memberikan keringanan. Tadinya mereka bayarnya satu, mungkin kita kasih setengah gitu. Jadi kita harus berempati juga gitu. Kadang-kadang uang kita itu mungkin nggak besar buat mereka, tapi potongan yang kita kasih itu merupakan penghargaan gitu ya. Rasanya itu beda gitu. Gitu. Kalau menurut saya itu begitu. Memang di dunia perpajakan ya di dunia jasa lah Pak Bia mungkin ada yang bayar telat, ngaret, ini itu gitu ya. Ya, jadi kalau menurut saya mungkin harus sedikit bersabar
karena usaha memang teman-teman lagi susah, kecuali usahanya lagi naik, nah itu nggak bayar, nah itu mungkin beda cerita kalau itu. Iya, Gitu. memang ya gimana ya? Karena pemerintah juga tidak mengira akan terjadinya pandemi seperti ini, dan ternyata pemerintah juga tidak mengira eh, penanganannya nggak secepat penularannya gitu kan. Jadi akibatnya ya apa yang bisa dilakukan pemerintah ya membuat peraturan-peraturan saja agar supaya apa namanya eh, eh, supaya masyarakat juga tetap bisa jalan. Nah ini memang yang dilema banget nih. Karena begini, ini tadi juga saya waktu webinar jam 12 tadi, saya bilang kepada teman-teman bahwa kita sudah saatnya untuk memikirkan. Artinya pandemi ini anggap aja teguran Tuhan pada kita bahwa eh, kita jangan terlalu mengutamakan offline traffic, ya. Karena offline traffic itu bisa aja tiba-tiba sepi. Bukan hanya karena pandemi ya, tapi juga karena hal-hal yang lain gitu ya. Jadi eh, oleh karena itu kita harus mulai mengubah mindset kita bahwa kita harus bisa juga memanfaatkan traffic lainnya namanya online, ya. Nah, kita nggak usah berpikir tentang konspirasi dan segala macam ya. Pokoknya sekarang ini di hadapan kita ada traffic offline, ada traffic online. Nah, ketika traffic offline yang macet, ya sudah kita coba dengan traffic online. Nanti ketika sudah kembali normal, ya, ya sudah kita anggap aja yang online itu menjadi nice to have kan, karena must have-nya sudah kembali lagi. Nah ini pendapat dari saya. Jadi teman-teman harus ini ya, harus cukup bijak ya melihat bisnis itu, karena bisnis itu walaupun B2B perusahaan ke perusahaan, toh tetap manusia ke manusia ya. Jadi itu pendapat saya, sehingga kita harus mempunyai empati, simpati, dan segala macam. Menurut Mas Riki, ada pendapat? Monggo silakan. Ya Pak Bi. Nah, itu saya setuju banget dengan Pak Bi. Saya juga banyak belajar ya Pak Bi ya. Belajar dari Pak postingan Pak Bi, belajar dari ngobrol dan diskusi dengan Pak Bi. Pak Bi memang melakukan semuanya saya lihat. Memang Pak Bi seperti Pak Bi bilang tadi, saat kita offline kita stuck gitu ya, kita harus berkreasi, berpikir lagi, oh mungkin kita bisa memanfaatkan online. Nah, dengan online ini kan ya itu mungkin nggak sama yang kita peroleh sama offline gitu ya. Tapi Ya, kita tetap bisa bergerak, kita tetap bisa menjalankannya, kita tetap bisa ya mungkin kalau yang seneng ngajar, happy ngajarnya dapat ya Pak ya, happy ketemu temennya, gitu ya kan tetap dapat ya, gitu, tetap dapat. Karena ya, kita juga nggak mobile gitu ya. Nah, saya sepakat sekali karena pas saat pandemi selesai, must have kita kan kita balik lagi nih. Nah, betul. ya mungkin yang sudah kita create saat ini nggak tiba-tiba hilang kita. Kita tinggal Ya, berubah aja habit online-nya ke offline gitu. Sepakat ya, saya Pak Bi. Nah, gitu. ya. Jadi apa namanya, seperti halnya pengusaha lain, saya pun juga mengandalkan traffic offline ya. Jadi kalau ketemu klien itu nggak mantap kalau nggak rapat ketemu muka gitu ya. Terus pegang produknya, dibahas bareng-bareng gitu ya. Terus kemudian kita mainkan intonasi suara, mimik untuk memberikan pengaruh kepada calon pembeli. Itu hilang gitu, di online hilang gitu. Dan saya kehilangan banget karena saya puluhan tahun melakukan bisnisnya offline gitu ya. Oh, benar. Kemudian juga ketika saya berbagi dengan teman-teman, bagi yang serius, saya buatin workshopnya offline juga ya. Kumpul-kumpul, kemudian saling kenal, saling networking, dan saling kerjasama antara alumni itu membuat sesuatu, kekuatan bersama itu berasa banget gitu ya. Sementara kalau di online itu nggak berasa gitu ya. Nggak berasa bahwa kita itu disatukan oleh satu apa namanya, satu ilmu, satu belief system, itu nggak terlalu berasa gitu. Tapi itu lama-lama akan terbiasa juga gitu ya. Karena tersebut. Nah,
Ada yang nanya tadi itu bagaimana menyikapi ini Pak Bi? Karena apa namanya, kita itu sulit untuk pindah, itu sulit, nggak gampang, nggak segampang itu. Terutama bisnis yang berkaitan langsung dengan offline, seperti airlines, hotel, kemudian pariwisata, itu semuanya adalah berkaitan sama offline gitu. Nah kalau itu saya sarankan pivot. Silakan pivot ke bisnis yang lain, karena apa? Bisnis itu memang sudah mati, karena offline dimatikan. Gitu. Nah, yang saya lakukan ketika kemudian tanggal 2 Maret dinyatakan COVID masuk ke Indonesia tahun 2020, langsung saya ambil sikap bahwa COVID ini tidak akan selesai. Sehingga bisnis offline kita tutup sama sekali. Langsung tutup, jebret. Itu 3 bulan megap-megap kita tuh Mas Rizky. 3 bulan megap-megap. Karena apa ya, ya kita basically offline. Harus jadi online, kan megap-megap. Nah, kemudian saya langsung bulan Maret itu bikin workshopnya online. Meeting dengan klien juga online. Tapi kliennya nggak mau. Nggak apa bisa, mau ketemu. Nggak bisa, saya bilang gitu. Terus yang workshop juga gitu, Pak Pri, saya maunya offline. Udah nggak bisa, udah saya tutup. Jadi mau nggak mau online. Kemudian saya buatlah workshop online. Bulan Maret itu, April kosong, Mei kosong, Juni kosong, Juli kosong, bayangin. Baru Agustus ada pesertanya. Karena apa? Karena sudah mulai terdidik. Itu pun dengan usaha bahwa dari mulai Maret sampai Juli, selama bulan puasa, itu saya setiap hari IG Live. Untuk membiasakan kepada teman-teman bahwa nggak ada yang hilang kok dengan online ini. Kita masih tetap bisa akrab, ketawa-ketawa gitu ya. Sampai kemudian teman-teman terbiasa. Nah, begitu terbiasa baru oh ya nggak apa-apa lah ikut workshop online dulu lah. Nanti kalau offline-nya dibuka ya udah kita gabung lagi gitu, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman harus mencoba, mau tidak mau dicoba. Ini pengalaman saya ya. Mungkin Mas Rizky juga punya pengalaman terhadap klien atau mungkin dalam konsultasi kan juga bisa menggunakan online ya. Monggo silakan Mas Rizky. Nah, jadi kalau saya waktu itu Pak Bi pas Maret itu COVID, apa yang harus kita lakukan ya? Kan gimana klien bayar kita nih sama kayak PPKM tadi Mas Adi share tadi gitu ya. Nah, waktu itu strategi kita adalah salah satunya kita berempati. Jadi mereka nggak minta penurunan harga, kita udah turunin Pak Bi. Waktu itu mereka nggak minta turunin harga, kita langsung turunin. Yang kita list nih klien kita yang terdampak langsung turunin. Ada yang 50%, ada yang 40%, ada yang 30%, kita turunin semua. Gitu. Nah, kita bantunya dengan begitu. Akhirnya respect itu tumbuh, dan kita bikin konten di situ Pak Bi. Kan saya memang pemain offline juga. Offline banget gitu Pak ya. Offline Iya, banget. semua lah. Semua. Terus waktu itu kita bermain konten. Nah, kita mau konten, mengedukasi, dengan kejadian itu muncullah referensi-referensi baru Pak Wi. Gitu. Muncul referensi-referensi baru, malah ini kita growth Pak Wi. Hampir 70% di periode pandemi itu. Nah, malah bisnis kita jadi growth. Dari kita berempati, ya. Nah, kita bikin konten, malah bisnis kita akhirnya alhamdulillahnya itu growth. Nah, mulai pandemi itu berjalan sekian bulan, kan waktu itu gini Pak Bia, mimpinya kita pas lagi jalan, paling lebaran habis, gitu kan. Pas sampai lebaran, tambah banyak, kan gitu. Tambah banyak. Nah, sempat waktu itu turun, saya udah mulai muter-muter lagi gitu ya, ketemu klien-klien. Memang sentuhan offline itu nggak bisa sama sentuhan online, beda gitu. Ngobrolnya, ada kopinya, ada ketawanya, beda lah gitu. Tapi pas masuk yang PPKM seri darurat ini Pak Bi, ini kan beda rasa pandeminya Pak Bi ya. Kalau yang pandemi dulu kita tuh punya mimpi berakhir, gitu ya. Kalau yang PPKM darurat ini kita tuh bermimpi gitu, kapan ya selesainya? Mulai dari yang kita kenal meninggal,
mulai sebelum hampir sebagian grup innalillahi wa inna ilaihi rajiun, udah mulai nelpon teman-teman dia bilang, lagi ngapain? Ah, gue berubah jadi superhero sekarang. Kenapa? Isoman, kayak gitu kan. Bukan Spiderman, jadi Isoman sekarang. Istilahnya gitu bercandanya. Nah, mulai berubah-berubah dari segitu, akhirnya saya selama pandemi yang paling takut bergerak itu Pak Bi, periode awal dan periode PPKM darurat ini. Karena kan ini udah mulai yang tadinya ya di luar komplek, di komplek udah ada, udah banyak kan gitu. Jadi takut, jadi lebih takut gitu Pak Bi ya. Nah jadi lebih Iya. takut. Tapi karena kita sudah mempersiapkannya, ya kan mungkin udah orang-orang kan mungkin ada yang ya Zoom meetingnya kita udah siapin, udah prepare beli Zoom meetingnya, udah kita mulai, udah kita setiap mau sebelum meeting tuh PowerPoint udah diselesain semua. Akhirnya kita mengalami posisi saat ini kalau kita syukuri Pak Bi ya, ada nikmatnya juga, khususnya di jasa ya, mungkin beda yang Pak Bi tadi dibilang gitu ya. Di kita ada nikmatnya juga ya online ini. Jadi saya males gerak Pak Bi. Meeting di laptop itu bisa 5-6 klien sehari jadinya. Betul, betul. Iya, nggak habis waktu di jalan. Terus fokus. Fokus banget kan, karena kan lihat layar. Lihat layar. Kalau kita ngelihat handphone kan nggak enak. Dia ngelihat handphone juga nggak enak. Gitu ya. Terus materi yang dibahas ada di layar masing-masing. Nah, sekarang ketemu masa PPKM darurat ini, kan masih horor nih Pak Bia, masih horor. Tapi ada teman-teman yang udah mulai berani. Kapan nih ketemu lagi, kata dia gitu. Aduh, males gerak nih jadinya, enakan online aja. Nah, jadi saya mau nanya gini Pak Bia. Nanti setelah kita seperti Amerika lah saat ini ya, mungkin teman-teman yang ada di US gitu kan, hampir semua udah nggak pakai masker kan gitu, hampir semua nggak pakai masker kan gitu. Nah jadi kalau nanti kita 6 bulan ke depan kita dalam posisi sama kayak US hari ini Pak Bi, udah nggak perlu pakai masker, udah nggak takut-takut, merasa udah herd immunity gitu ya Pak Bi. Online ini gimana sih menurut Pak Bi gitu? Apakah dia tetap kayak sekarang? Ya kan? Atau dia nanti hilang lagi gitu. Karena nikmat juga ternyata online ini. Iya, ya online ini kan mendekatkan yang jauh ya kan. Mas Rizky di Bandung, saya di Jakarta. Kita ngobrol enak aja kayak satu ruangan ya. Jadi online itu ada sisi baiknya juga. Jadi saya pikir akan tetap ada kombinasi ya. Jadi kalau misalnya pemerintah mengumumkan, ini ya saya tanya Mas Rizky balik nih. Pemerintah mengumumkan bahwa nanti mulai 1 Agustus kita sudah bebas COVID, silakan buka masker. Anda buka masker apa enggak? Enggak kayak. Nah, silakan bertebaran ke mal-mal. Saya pikir kita tetap nggak berani ke mall ya. Jadi itu juga akan kembalinya itu pelan-pelan juga, sehingga online ini tetap akan dibutuhkan. Apalagi convenience-nya udah berasa ya. Jadi salah satu contoh misalnya kita tuh punya tetangga buka warung. Jadi kebetulan di rumah sebelah itu tanahnya disewakan untuk dibangun warung. Gitu. Kemudian buka warung, dia warung bakso Malang gitu. Nah ketika kita kenalan, kita tanya, Mbak bisa ini nggak, bisa masakin sehari-hari buat kita nggak? Oh bisa, kalau cuman balado telur aja, atau balado terong, atau tongseng ayam, atau ini, atau itu. Wah itu banyak. Yaudah kalau gitu gini aja nih Mbak. Daripada kita nyari pembantu juga susah, kalau belanja juga tetap nggak bisa di bawah 100.000, kita pesan sama Mbak aja deh. Mbak masakin, nah kita pesan nggak pagi, pesan ini, dia masakin gitu. Pikiran kita terbebas dari nyari pembantu, terbebas dari belanja ke pasar, dan juga memberikan kehidupan kepada si Mbak Yani ini gitu. Sehingga justru begitu pandemi masuk, itu Bu Dita berhenti masak. Gitu. Karena apa? Karena supaya dimasakin sama Mbak Yani, sehingga kita berbagilah, kan pasti ada sisanya lah untuk Mbak Yani gitu ya. Dan kita juga cukup murah kok, nggak lebih mahal dari kalau kita masak di rumah gitu.
Nah, nah itu kita nggak pernah ketemu nih yang namanya bayan ini. Kita ketemunya lewat WA. Jadi hanya lewat WA aja, gitu. Artinya apa? Online itu masih dibutuhkan meskipun tetangga nih. Kalau jalan kaki mungkin nggak sampai 100 meter gitu ya. Tapi tetap kita komunikasi dengan WA. Dan kemudian diantarnya sama dia ngantar ke sopir. Nah, Pak sopir yang masuk ke dalam gitu. Jadi yang dari luar juga nggak masuk ke dalam rumah. Gitu. Nah, ini saya menjawab bahwa tidak akan seperti itu ya, akan hilang seperti itu. Karena tadi begitu diumumkan sudah bebas COVID, silakan buka masker, tetap nggak berani nggak buka masker juga. Ya, tetap kita melanjutkan kebiasaan meeting online ini. Itu Mas Sisi. Jadi ini waktunya tinggal sedikit lagi, jadi monggo silakan closing statement atau memberikan saran-saran teman-teman bahwa sebaiknya kalau kita bicara pajak, ya sudah kita hadapi saja. Toh kita sudah nggak bisa lari, kita sudah kejaring sama data pajak, big datanya pajak, sehingga yang kita hadapi dan kita sikapi saja. Nah, sikap yang selalu saya ingat dari Mas Rizky adalah, nasihatnya adalah lakukan tax planning. Nah, mungkin bisa dielaborasi sedikit, tax planning itu apa, dan kemudian bagaimana caranya kalau mau belajar tax planning sama Mas Rizky. Nah, silakan. Ya, siapa, Bi? Ya, jadi saat ini kan memang big data pajak itu sudah ada ya di kantor pajak, ya sudah lengkap dan kita semua sudah terjaring. Semua itu tinggal nunggu giliran lah kira-kira gitu. Nah, sebelum kita sampai masanya, lebih baik kita merencanakan, kita bikin tax planning. Nah, tax planning itu apa? Tax planning itu adalah perencanaan pajak ya, yang intinya kita dan goalnya itu bisa menghemat pajak tapi legal. Kok bisa legal menghemat pajak? Karena di perpajakan itu kan ada undang-undangnya. Setiap undang-undang itu ada loopholes namanya. Loopholes itu ada lubang, ada peluang di situ. Nah, tergantung nanti bisnisnya apa, tergantung nanti caranya gimana, itu kita lihat nanti dari bisnis masing teman-teman gitu. Nah, jadi kalau mau diskusi dengan saya terkait perpajakan, terkait tax planning, itu bisa follow IG saya, Rizky Cahyanda, atau Business Best Friend. Nanti di situ ada link tree-nya, ya, bisa ditanyakan nanti di sana. Untuk kita komunikasi bisa dengan Zoom, karena kalau bicara pajak ini subjektif sekali, tergantung pengusahanya gimana, usahanya apa, jadi harus ngobrolnya itu ya private, kira-kira gitu Pak Bi. Ya, betul. Memang sulit kalau kita bahas di udara, sulit. Iya. Karena nggak ada angka, Iya. nggak ketahuan environment-nya apa, lingkungannya apa ya. Iya. Baik, Mas Rizky, terima kasih sekali lagi atas sharing-nya malam ini. Dan mudah-mudahan menjadi sebuah alarm buat teman-teman bahwa marilah kita membayar pajak dan kita melakukan tax planning agar supaya semuanya menjadi tertib dan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi terima kasih Mas Rizky, saya sudah sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.